Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi Al-Kautsar atau kelimpahan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi suci Muhammad di dalam Al-Quran. 1. Sungguh, kami telah memberimu, wahai Nabi, kelimpahan kebaikan. 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. 3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari kebaikan. Al-Quran Surat 108, ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah wahyu yang turun pada masa-masa awal, yang ditujukan kepada Nabi Suci. Seperti surat ke-94 yang dibahas dalam kajian sebelumnya, surat ini juga diwahyukan ketika Nabi Suci tidak memiliki apa-apa dan sama sekali tidak berdaya. Ayat 1. Kelimpahan kebaikan. Ayat ini menyatakan dengan istilah yang paling pasti dan kuat bahwa Tuhan telah menganugerahkan Nabi Suci Muhammad Al-Kautsar, yang berarti kelimpahan atau, dalam hal ini, kelimpahan kebaikan. Kelimpahan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Suci adalah janji kemenangan Islam, pertolongan dalam melawan musuh-musuhnya, dan dukungan dari Allah untuk umatnya sepanjang masa. Faktanya, beliau dianugerahi begitu banyak kebaikan dalam segala jenis sehingga tidak dapat dihitung. Kebaikan itu dilimpahkan kepadanya dalam takaran terbesar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Beberapa hal yang dianugerahkan kepadanya secara melimpah adalah kekuasaan spiritual dan duniawi atas suatu bangsa, kehormatan dan kemasyhuran, pengabdian dari para pengikutnya, dan akhlak yang paling tinggi. Dan nubuat bahwa beliau akan dianugerahi semua ini dibuat ketika beliau memulai misinya, dalam keadaan sendirian dan tidak berdaya, dan tidak ada prospek yang terlihat bahwa beliau akan membuat kemajuan sama sekali. Ayat 2. Untuk berdoa dan berkorban. Ayat ini memperjelas bahwa bukan hanya Nabi Suci saja yang dijanjikan kelimpahan kebaikan ini, tetapi juga setiap pengikut sejatinya yang memanfaatkan sarana untuk mencapainya. Dua cara untuk mencapai kelimpahan kebaikan yang dijanjikan dalam ayat 1 adalah berdoa kepada Allah, dan berkorban yang berarti mengabdikan hidup seseorang untuk kebaikan umat manusia. Doa adalah untuk terhubung dengan Allah yang membangkitkan cita-cita tertinggi di dalam hati seseorang dan membuatnya fokus secara mendalam pada sifat-sifat Allah, yang menjadi teladannya untuk diikuti. Jika tidak ada cita-cita untuk kebaikan, mustahil untuk berbuat baik, oleh karena itu doa disebutkan pertama kali. Dan ketika cita-cita mulia ini muncul, seseorang harus bersedia memberikan atau mengorbankan seluruh hidupnya untuk melayani kemanusiaan. Itu bukan pelayanan untuk satu kelompok atau satu bangsa atau satu komunitas, tetapi kemanusiaan itu sendiri. Kehidupan Nabi Suci adalah contoh sempurna dari doa dan pengorbanan. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut, doa dan pengorbanannya menyibukkan seluruh hidupnya, sampai wafatnya. Beliau diperintahkan dalam Al-Quran untuk menyatakan kepada dunia, "Salatku dan pengorbananku serta hidup dan matiku sesungguhnya adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan inilah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri." Al-Quran Surat 6, ayat 162 sampai ayat 163. Melalui kehidupan seperti itu, beliau menjadi yang pertama dan terutama dari mereka yang berserah diri kepada Allah, orang yang berada di depan semua orang dalam berserah diri kepada Allah. Ini adalah peringkat tertinggi sebagai seorang Muslim. Doa dan pengorbanan saling terikat. Ketika kita mengucapkan takbir pertama dalam sholat, kita memutuskan semua hubungan duniawi, seperti hewan yang siap dikorbankan. Untuk sholat, kita mengorbankan waktu kita, keinginan kita untuk melakukan hal-hal lain, dan bahkan sedikit dari penghasilan dan mata pencaharian kita. Doa agar sempurna membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan agar sempurna membutuhkan doa. Setelah sholat selesai, sholat itu hanya bisa sempurna jika kita melakukan pengorbanan selama kegiatan sehari-hari kita. Jika tidak,
Kita hanya mengucapkan kata-kata pelayanan kepada Allah dalam sholat dan tidak melaksanakannya dalam praktik. Demikian pula, pengorbanan yang sempurna membutuhkan doa untuk memohon kepada Allah agar tindakan pengorbanan seseorang dapat diterima. Ini hanya dapat diterima jika pengorbanan itu tulus, dan bukan untuk pamer, bukan untuk nama dan ketenaran, juga bukan untuk motif pribadi lainnya. Ayat 3. Sungguh, musuhmu terputus dari kebaikan. Petik 2. Kata untuk terputus adalah abtar. Ini berarti seseorang atau orang-orang yang darinya semua kebaikan terputus. Mereka tidak meninggalkan sebutan baik tentang mereka. Tidak ada yang menggantikan mereka, melanjutkan pekerjaan mereka atau mengikuti teladan mereka. Ini juga diterapkan pada seseorang yang tidak meninggalkan keturunan atau penerus. Ayat ini menyangkal tuduhan para penentang Nabi Suci bahwa, karena beliau tidak memiliki keturunan laki-laki, nama dan misinya akan berakhir setelahnya. Ayat ini berisi nubuat bahwa musuh-musuhnya lah yang akan terputus dan tidak meninggalkan penerus untuk melanjutkan nama atau pekerjaan mereka. Nabi suci akan diberkati dengan keturunan spiritual sampai hari kiamat, karena beliau telah dianugerahi kelimpahan kebaikan, beliau memiliki Al-Kausar dan bukan abtar. Hal ini, tentu saja, terbukti benar selama kehidupan Nabi suci, ketika generasi berikutnya, yang merupakan keturunan dari musuh-musuhnya, tidak mengikuti jejak ayah mereka tetapi malah menjadi Muslim. Keturunan spiritual Nabi suci terus ada sampai sekarang, dan jika mereka bekerja untuk menyajikan gambaran Islam dan nabinya yang sebenarnya kepada dunia, maka generasi berikutnya dari penentang Islam saat ini mungkin akan menjadi pengagum dan simpatisan Islam. Akhir dari studi 15.